Halo, kembali lagi kepada mata kuliah genetika, yaitu tentang teknik rekayasa genetika di bidang kesehatan. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahro dengan NIM 222/19.003. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih teknik rekayasa genetika di bidang kesehatan dan apa saja contoh-contohnya, manfaatnya, dan bagaimanakah prosesnya. Baik, kita langsung saja ya teman-teman ke slide yang pertama. Nah, slide pertama ini menanyakan tentang manfaat. Manfaat yang bagaimanakah yang didapatkan dari teknik rekayasa genetika pada bidang kesehatan. Baik, nah manfaat dari teknik rekayasa genetika di bidang kesehatan sendiri yaitu lebih ditekankan kepada pengobatan penyakit. Nah, teknik rekayasa genetika juga memberikan kemungkinan bagi manusia untuk hidup lebih panjang, mendapatkan keturunan tanpa harus melalui lembaga perkawinan, dan memperkecil kemungkinan kematian bayi saat dilahirkan, mampu mengubah susunan genetik dalam kromosom atau mengubah sistem ekspresi genetik secara terkendali bagi peningkatan kesehatan manusia. Nah, selain itu, manfaat dari teknik rekayasa genetika juga itu untuk meningkatkan atau bahkan memodifikasi karakteristik ekspresi gen pada suatu organisme, termasuk modifikasi gen yang memungkinkan adanya pencegahan dan pengobatan penyakit tertentu, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu manfaatnya untuk pengobatan penyakit. Nah, hal ini memberikan kemungkinan bagi manusia untuk hidup lebih panjang, mengobati lebih banyak penyakit, mendapatkan keturunan tanpa harus tadi melalui lembaga perkawinan, lalu memperkecil kemungkinan kematian bayi saat dilahirkan. Baik, kita akan next ke slide selanjutnya ya. Oke, yang selanjutnya, metode apa sajakah yang sering digunakan dalam teknik rekayasa genetika pada bidang kesehatan? Nah, metode yang sering digunakan yaitu metode terapi gen dan DNA rekombinan. Apa sih metode terapi gen dan DNA rekombinan itu? Oke, akan sedikit saya jelaskan apa itu metode terapi gen dan DNA rekombinan. Nah, metode terapi gen sendiri yaitu untuk mengubah gen atau memanipulasi gen dan kemudian memindahkan gen tersebut dari suatu organisme ke organisme lain dalam satu spesies yang berbeda ataupun sama ataupun dalam satu spesies. Nah, untuk kepentingan ini, biasanya dipilih organisme yang mudah ditangani atau di-handling dan memiliki sifat pertumbuhan cepat dalam waktu singkat. Rekayasa genetika terapi gen ini dilakukannya semacam memanipulasi gen-gen tertentu sehingga ekspresi gen dapat dikontrol dan produknya dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Salah satunya untuk pengobatan penyakit dengan terapi gen. Nah, terapi ini melibatkan transfer asam nukleat berupa DNA ke sel embrionik maupun somatik pasien sehingga gen tersebut memiliki efek pengobatan terhadap penyakit pasien. Nah, gen fungsional yang ditransfer berperan menggantikan fungsi gen abnormal yang menyebabkan penyakit tertentu. Terapi gen dapat dilakukan pada sel embrional atau germline gene therapy maupun sel somatik atau somatic cell gene therapy pada pasien secara in vivo maupun ex vivo. Nah, penyisipan gen pada terapi ini menggunakan vektor virus. Nah, vektor virus ini bisa juga vektor ini tuh bisa juga digunakan yang non virus seperti itu. Nah, keberhasilan terapi gen ini salah satunya tergantung pada efektivitas transfer gen yang dilakukan
dan ekspresi gen fungsional. Gen fungsional yang telah tertransfer selanjutnya harus diekspresikan dengan baik sehingga terapi dapat berhasil. Nah, itu sekilas tentang metode terapi gen. Lalu bagaimana sih dengan DNA rekombinan? Nah, DNA rekombinan sendiri adalah suatu bentuk DNA buatan yang dibuat dengan cara menggabungkan atau merekombinasi dua atau lebih untayan benang DNA yang dalam keadaan normal, tidak berpasangan, atau terjadi bersama. Nah, perubahan susunan DNA diperoleh melalui teknik DNA rekombinan yang melibatkan bakteri atau virus sebagai vektornya atau perantara. Oke, itu metode yang sering digunakan dalam teknik rekayasa genetika di bidang kesehatan. Lalu selanjutnya apa ya? Nah, selanjutnya adalah tentang bagaimanakah proses-proses dasar dalam teknik rekayasa genetika pada bidang kesehatan? Oke, sorry. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur. Kita ke unsur-unsur dulu, teman-teman. Nah, bagaimanakah unsur-unsur atau komponen yang esensial, dalam kata lain penting, apa sajakah yang diperlukan dalam teknik rekayasa genetika di bidang kesehatan? Oke, yang pertama, unsur-unsur atau komponen yang esensial atau penting yang digunakan dalam teknik rekayasa genetika itu yang pertama ada gen spesifik yang dikehendaki. Nah, gen spesifik ini pasti gen-gen yang dibutuhkan dalam penggunaan teknik rekayasa genetika ini di bidang kesehatan khususnya. Yang kedua yaitu enzim endonuklease retriksi atau semacam enzim yang berfungsi untuk menggunting DNA, menggunting DNA pada saat nanti dilakukannya teknik rekayasa genetika ini. Nah, sedangkan enzim ligase itu berfungsi sama seperti lem untuk DNA tersebut. Nah, yang keempat ada DNA plasmid, yang kelima ada jaringan atau organ pasien penderita penyakit tertentu, dan yang terakhir ada DNA vektor. Nah, DNA vektor sendiri berupa virus biasanya atau viral vektor maupun senyawa atau molekul selain virus atau non-viral vektor yang dimana vektor ini dapat digunakan adeno associated virus atau AAV atau juga bisa disebut adenovirus dan retrovirus. Biasanya bisa digunakan sebagai viral vector seperti itu. Itu terkait unsur-unsur atau komponen esensial pada teknik rekayasa genetika di bidang kesehatan. Selanjutnya baru kita ke proses. Nah, bagaimana sih proses dasar dalam teknik rekayasa genetika di bidang kesehatan? Oke, yang pertama kita harus mengidentifikasi gen dan mengisolasi gen-gen yang diharapkan. Lalu pengenalan kode-kode DNA terhadap gen yang kita inginkan. Lalu yang ketiga yaitu mengatur ekspresi gen yang telah direkayasa. Yang terakhir, memantau transmisi gen terhadap keturunannya, khususnya terhadap keturunannya, seperti itu. Nah, melalui proses rekayasa genetika ini dihasilkan berbagai organisme ataupun produk-produk yang menguntungkan untuk kehidupan manusia. Dalam rekayasa genetika menggunakan teknologi khusus yang meliputi teknologi DNA rekombinan, di mana DNA rekombinan ini merupakan suatu kombinasi materi genetik yang baru terbentuk, yang sebelumnya telah saya jelaskan, teman-teman. Dengan cara menyisipkan molekul DNA ke dalam suatu vektor untuk dapat terintegrasi serta mengalami kebanyakan di dalam suatu sel organisme
yang lainnya dan memiliki peran sebagai sel inang. Seperti itu. Jadi prosesnya terdapat 4 ya, mengidentifikasi dan isolasi, pengenalan kode-kode, mengatur ekspresi gen, dan memantau transmisi gen terhadap keturunannya. Oke, slide yang terakhir atau penjelasan terakhir yaitu tentang contoh-contoh penggunaan teknik rekayasa genetika di bidang kesehatan dan bagaimana sih dampaknya gitu ya. Nah, yang pertama ada DNA rekombinan. Nah, DNA rekombinan itu sendiri sebelumnya sudah saya jelaskan di mana adanya rekombinasi gen seperti itu. Lalu yang kedua, ada fusi protoplasma. Nah, apa sih fusi protoplasma itu, teman-teman? Nah, fusi protoplasma sendiri yaitu penggabungan dua sel dari jaringan yang sama atau organisme berbeda dalam suatu medan listrik. Nah, fusi protoplasma sendiri pada tumbuhan ada beberapa tahap, yaitu menyiapkan protoplasma dari sel yang masih muda karena dinding sel tipis, serta protoplasma yang banyak dan utuh, mengisolasi protoplasma dengan menghilangkan dinding sel dengan menggunakan enzim, kemudian dilakukan penyaringan dan sentrifugasi berkali-kali. Lalu protoplasma yang didapat kemudian diuji viabilitasnya atau aktivitas hidupnya. Lalu fusi protoplasma, sedangkan fusi protoplasma pada hewan itu dan manusia itu biasanya sangat berguna terutama untuk menghasilkan hibridoma. Nah, jadi fusi protoplasma ini biasanya berkaitan teman-teman dengan yang namanya hibridoma. Seperti teknik hibridoma, di mana hasil fusi yang terjadi pada hibridoma ini antara sel pembentuk antibodi dan sel mieloma atau kanker bisa menghasilkan sel pembentuk antibodi, di mana sel antibodi ini biasanya dihasilkan dari sel limfosit B, sedangkan sel mielomanya tadi merupakan sel kanker. Nah, sel hibridoma yang dihasilkan dapat membelah secara tidak terbatas seperti sel kanker, tetapi juga menghasilkan antibodi seperti sel-sel limfosit B. Hibridoma yang dihasilkan diseleksi karena setiap sel menghasilkan antibodi yang sifatnya khas atau khusus. Nah, suatu antibodi yang dihasilkan spesifik untuk satu antigen saja. Setiap hibrid ini kemudian diperbanyak atau dikloning. Oleh karena itu, antibodi ini berasal dari satu klon, maka antibodi ini disebut antibodi monoklonal. Nah, seperti itu teman-teman terkait teknik rekayasa genetika di bidang kesehatan. Nah, mungkin ini akhir dari penjelasan materi tentang teknik rekayasa genetika di bidang kesehatan. Bila ada pertanyaan, teman-teman boleh sekali ajukan di kolom komentar. Dan jika memang ini bermanfaat, teman-teman boleh share ke yang lainnya untuk menambah wawasan serta ilmu terkait teknik rekayasa genetika ini. Dan dari saya sendiri, mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dimengerti maupun kesalahan-kesalahan dalam menjelaskan ataupun miskonsepsi. Teman-teman bisa tambahkan juga di kolom komentar dan memberikan kritik serta saran untuk perbaikan materi tentang rekayasa genetika ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di materi pembelajaran genetika selanjutnya.